Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur dan saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis saya tentang bagaimana ideologi dan hegemoni bekerja melalui media. Di sini saya mengambil studi kasus tentang pemilihan etnis Timur Tengah sebagai teroris dalam film-film action dan film superhero. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ideologi dan apa itu hegemoni. Nah, singkatnya, ideologi merupakan sebuah kerangka berpikir atau referensi-referensi tertentu yang digunakan oleh seorang individu dalam melihat realitas dan bagaimana cara menghadapi realitas tersebut. Dalam media, kita juga mengenal istilah ideologi. Ideologi media sendiri merupakan sebuah sistem makna yang membantu menjelaskan dan mendefinisikan realitas, serta membantu membuat nilai-nilai pembenaran atas realitas tersebut. Ideologi di sini bukan hanya untuk meyakini realitas, namun juga sebuah cara dasar untuk mendefinisikan realitas tersebut. Dalam hal ini, kelompok-kelompok kelas dominan melakukan upaya normalisasi dari ideologi media tersebut. Media menetapkan mengenai apa yang normal dan apa yang menyimpang. Media juga memberikan standarisasi terhadap realitas-realitas yang dibangun. Media juga memperlihatkan sisi ideologisnya dalam berpihak, di mana hal-hal yang berbeda atau yang menyimpang tidak akan mendapat tempat di dalam media. Mengapa demikian? Mengapa media dapat menyebarkan atau menormalisasi ideologi-ideologi yang dianut oleh kelompok dominan? Hal ini tidak jauh dari adanya kekuasaan atau power yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut. Kekuasaan yang dimaksud adalah keinginan kelompok-kelompok tersebut untuk menguasai atau mengendalikan pihak-pihak lain. Di sini Karl Marx sendiri mengartikan bahwa power terjadi karena adanya relasi kuasa. Nah, di sini kelompok-kelompok dominan tersebut bisa diartikan sebagai pemilik media tersebut, sehingga mereka dapat dengan mudah menyebarkan ideologi-ideologi mereka melalui media. Selain adanya relasi kuasa tersebut, masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kekuasaan. Seperti yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu, ada ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dominan tersebut. Selanjutnya, kita mengenal istilah hegemoni yang disampaikan oleh Antonio Gramsci. Di sini, pemikiran Antonio Gramsci tidak hanya terkait determinisme ekonomi yang disampaikan oleh para pemikir Marxisme tradisional sebelumnya. Namun di sini Antonio Gramsci mempercaya bahwa praktik hegemoni yang terjadi tidak hanya sebuah praktik paksaan, tidak hanya dominasi yang terjadi dengan memaksa, namun kelompok yang terdominasi seakan-akan menyetujui bahwa mereka didominasi oleh kelompok-kelompok tersebut melalui media. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis, di mana saya menyadari bahwa ada praktek hegemoni yang terjadi melalui media. Dalam hal ini film-film action maupun film-film superhero yang seringkali menampilkan orang-orang Timur Tengah sebagai teroris, di mana mereka ditampilkan sebagai kelompok-kelompok radikal, berbahaya, dan lekat dengan aksi-aksi terorisme. Hal ini merupakan sebuah framing yang mendorong keyakinan bahwa hal-hal tersebut menampilkan orang-orang Timur Tengah tersebut sebagai teroris adalah hal-hal yang normal, walaupun pada kenyataannya itu merupakan sebuah konstruksi realitas yang dibangun oleh media dan dibangun oleh kelompok-kelompok dominan. Pada film pertama, saya menampilkan salah satu scene di film Iron Man, di mana pada scene ini diperlihatkan kelompok-kelompok penjahat yang merupakan orang-orang Timur Tengah dan sebagiannya merupakan orang-orang yang berasal dari negara yang kontra dengan Amerika Serikat. Yang kita ketahui sendiri bahwa superhero Iron Man sendiri merupakan superhero yang berasal dari negara Amerika Serikat. Nah, di scene tersebut juga diperlihatkan sandera-sandera oleh kelompok-kelompok tersebut yang merupakan orang-orang Timur Tengah yang diperlihatkan seakan-akan orang-orang lemah. Di scene yang sama juga diperlihatkan Iron Man sebagai sosok dari Amerika Serikat menyelamatkan sandera-sandera tersebut dari kelompok-kelompok teroris tersebut. Nah, dari film Iron Man tersebut kita bisa melihat bahwasanya ada framing yang terjadi di sana. Ada produk budaya yang ingin diperlihatkan oleh kelompok-kelompok dominan, di mana
kita bisa diperlihatkan dari sosok Iron Man yang merupakan pahlawan kuat dari Amerika yang seakan-akan sangat berjasa bagi orang-orang di dunia. Selain itu kita juga diperlihatkan orang-orang Timur Tengah yang terlihat radikal atau bahkan berbahaya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya pada film kedua, ini adalah film Outpost, di mana film ini merupakan film action. Nah, pada salah satu adegannya memperlihatkan ketika sniper membidik para musuh, terlihat banyak sekali musuh yang merupakan etnis Timur Tengah. Yang kita bisa lihat sendiri pada scene tersebut, orang-orang Timur Tengah ini sangat lekat digambarkan dengan pakaian mereka yang khas dan perawakan yang demikian, sehingga memperlihatkan kejahatan yang besar muncul dari orang-orang Timur Tengah. Padahal pada kenyataannya hal tersebut kembali lagi kepada konstruksi realitas yang dibangun oleh kelompok-kelompok dominan. Nah, dari kedua film tersebut kita dapat menganalisis bagaimana ideologi dan hegemoni dapat bekerja melalui media. Pertama, kita tahu bahwa film-film tersebut merupakan film-film produksi negara barat, di mana hal ini menjelaskan bahwa adanya relasi kuasa atau power yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dominan tersebut dalam menyebarkan ideologi mereka dan membentuk konstruksi realitas baru sebagai upaya normalisasi, seperti mereka menempatkan etnis Timur Tengah sebagai teroris dan mereka menempatkan Amerika sebagai negara yang kuat, negara yang dapat membantu negara lainnya. Selanjutnya, kita juga dapat menyadari bahwa film-film ini merupakan sebuah produk budaya oleh kelompok dominan tersebut dalam mengkonstruksikan realitas dengan menggambarkan bahwa kelompok terorisme yang keji dan berbahaya tersebut kebanyakan berasal dari Timur Tengah, sedangkan negara Amerika selalu menjadi korban dari aksi terorisme tersebut. Dan juga hal ini juga tidak lepas dari peristiwa kelam yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001 dalam aksi terorisme yang meruntuhkan menara World Trade Center. Dapat kita lihat juga dengan jelas pada film-film tersebut digambarkan bahwa negara US ini selalu berupaya untuk mewujudkan kedamaian dan melawan kejahatan. Nah, penggambaran ini menjadi sesuatu yang seakan-akan harus diyakini oleh penonton, dan inilah yang menguatkan mengenai ideologi dan hegemoni yang dibangun oleh media dalam praktik tersebut. Jadi kesimpulannya adalah banyak cara yang dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok dominan dalam menyebarkan ideologi dan melakukan praktik hegemoni melalui media. Seperti dapat kita lihat dalam film dengan framing-framing karakter seperti orang-orang Timur Tengah yang digambarkan sebagai teroris dan negara Amerika yang selalu mengupayakan kedamaian dan melawan kejahatan. Di situ peran media menjadi penting. Mengapa? Karena seharusnya media dapat bertanggung jawab dan memperhatikan etika dalam menyajikan film, sehingga tidak memperkuat pandangan yang keliru terhadap etnis tertentu. Sekian penjelasan dari analisis yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.